pemain Liga 1 ini kualitasnya jelek untuk level Asia ya. Untuk AFF mereka bisa, tapi untuk level Asia terlalu jelek kualitas pemain Liga 1. Jelang laga Indonesia versus Irak, Verdonk sudah siap tempur. Mark Klok, Beckham Putra, dan Jakob Sayuri dicoret. Kluivert turun jabatan jadi asisten pelatih. Setelah sempat absen kala Indonesia menghadapi Arab Saudi karena cedera leher, bek andalan Garuda, Calvin Verdonk, akhirnya kembali. Manajer timnas Sumarji memastikan kondisi Verdonk kini sudah 100% fit dan siap dimainkan saat menghadapi Irak. Sebelumnya, absensinya Verdonk membuat pertahanan Indonesia rapuh. Namun kabar dari sesi latihan terakhir membawa harapan baru. Verdonk tampil agresif, fokus, dan kembali memimpin lini belakang. Tak hanya Verdonk, Oli Romeni juga menunjukkan perkembangan luar biasa. Penyerang muda ini sudah menjalani terapi intensif dan kini siap dimainkan sejak menit awal. Insya Allah tidak ada masalah, kondisi Verdonk dan Oli sangat baik. Keduanya siap untuk pertandingan melawan Irak, ujar Sumarji. Namun di balik kabar baik itu, badai evaluasi besar terjadi di tubuh tim. Kekalahan 2-3 dari Arab Saudi membuat pelatih dan federasi melakukan perombakan besar bahkan hingga ke daftar starter. 3 pemain dari Liga 1, Mark Klok, Beckham Putra, dan Jakob Sayuri, yang sebelumnya jadi langganan starter, kini dicoret dari daftar pemain utama. Mereka dinilai tampil jauh di bawah standar pada laga di Jeddah. Statistik tak bisa berbohong. Klok kehilangan bola 10 kali dan hanya menang 2 dari 5 duel. Jakob kehilangan bola 21 kali dengan akurasi umpan 53%. Beckham hanya menang 3 dari 8 duel dan nyaris tak menimbulkan ancaman di sektor sayap. Sumber internal menyebut Kluivert dan staf pelatih menilai ketiganya belum siap secara mental dan fisik untuk laga seintens Irak. Nama mereka dipastikan tidak akan masuk daftar starter dan digantikan oleh pemain-pemain yang tampil lebih konsisten di sesi latihan, termasuk Tom Haye, Sandy Walsh, dan Oli Romeni. Keputusan ini menandai perubahan besar dalam komposisi tim nasional. Beberapa pengamat menilai ini langkah tegas, sinyal bahwa era pemain aman sudah berakhir. Banyak pihak menilai kekalahan dari Arab Saudi adalah akumulasi dari eksperimen gagal Patrick Kluivert. Formasi yang tak stabil, rotasi yang tak efektif, dan keputusan telat mengganti pemain membuat permainan Indonesia kehilangan arah. Media menulis pedas. Eksperimen Kluivert tidak berjalan baik. Lini tengah rapuh, koordinasi antar lini hilang, dan serangan tak punya variasi. Dan dari sinilah gejolak besar itu dimulai. Ini dia nih, Patrick Kluivert, pelatih paling pinter, paling jago strategi ya. Udah ketinggalan 2-1, dari 2 kali blunder pemainnya, dan yang diganti yang lain. Mark Klok bikin blunder, akhirnya tercipta gol penyama kedudukan Arab Saudi. Jakob Sayuri narik pemain, penalti, ketinggalan 2-1. Dan lucunya, Mark Klok sampai akhir pertandingan selesai nggak diganti. Jakob baru diganti menit ke 85, hampir mau habis lah. Terus pergantian pemain Tom Haye, Oli Romeni telat banget. Dan yang diganti Ragnar sama Emiliano Jonathan. Aneh banget. Paling pinter emang Patrick. Luar biasa, kita kalah 3-2. Beberapa hari usai kekalahan itu, Federasi Sepak Bola Indonesia mengumumkan keputusan yang mengejutkan. Patrick Kluivert turun jabatan menjadi asisten pelatih, sementara Alex Pastoor, rekan senegaranya asal Belanda, naik menjadi pelatih kepala. Federasi menegaskan keputusan ini bukan karena konflik internal, melainkan hasil evaluasi menyeluruh untuk menenangkan situasi tim dan menurunkan tekanan. Kini, Kluivert fokus pada analisis teknis dan pengembangan pemain, sementara Pastoor memegang kendali penuh atas strategi dan taktik. Sumber internal menyebut rotasi ini adalah inisiatif bersama, dan Kluivert sendiri yang menyetujui pergeseran peran demi menjaga fokus tim. Alex Pastoor membalas suasana baru di latihan. Lebih disiplin, komunikatif, dan berani memodifikasi pola permainan. Dalam sesi latihan terakhir, Pastoor memperkenalkan formasi 3-4-2-1
Sistem ini membuat sayap seperti Jakub Sayuri, yang sebelumnya jadi starter, kini beralih ke peran cadangan taktis. Sementara, Kevin Dix dan Calvin Verdong diberi kebebasan lebih untuk naik menyerang. Latihan transisi cepat jadi fokus utama. Setiap kehilangan bola harus langsung diikuti reaksi dari 3 pemain terdekat. Tidak ada lagi pemain yang berjalan. Di sisi lain, Kluivert kini bekerja di balik layar, menganalisis video lawan, menulis laporan teknis, dan memberi masukan detail kepada Pastor. Keduanya kini saling melengkapi. Satu menjaga struktur, satu fokus pada detail teknis. Semua perubahan itu kini diuji di laga besar, Indonesia vs Irak. Laga penentuan nasib Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dulu kalau kalah masih bisa gua terima ya, karena masih bisa ngimbangi lawan, bisa ngasih perlawanan ya, permainan cantik ya, enak dilihat. Itu dulu ya. Kalau sekarang kocak ya, permainan gak jelas, gak ada pola, kayak gak ada sistem ya. Memang kalah tipis ya 3-2, tapi lu lihat kocak, 2 gol penalti ya, gak ada gol yang dari open play ya. Balik lagi ya, jarak antar pemain sangat jauh ya. Wasit udah bener, yang gak bener pelatihnya. Patrick Kluivert out. Sumpah gua kagak ngerti banget permainan Patrick Kluivert anjir. Mainnya kata yang dibilangnya nggak bagus, jelek, itu tetap aja dimasukin. Bahkan di menit akhir pun nggak ada tarikan itu keluar tuh si Mark. Malah yang ditarik keluar itu Miliano, Dean James. Itu pemain inti. Ini malah Patrick Kluivert ya Tom Hai itu jangan dicadangin. Ya, udah tuh 3, Justin Hubner, Rizky Ridho, sama Jay Ijaz udah. Nah, Kevin Dix itu ditaruh aja di pojok udah. Dan gua kenapa sih Mang Ole itu harus mainnya di awal biar kita itu unggul 2-0, 3-0 itu aman. Udah. Dan seandainya kalau misalnya bukan Martin Paes itu tuh udah 7-0 anjir. Udah jangan terlalu berharap kita lolos Pildun kalau misal permainan itu masih begini. Harus siapin ruang ikhlas. Bang, gimana nih Indonesia? Kalah, saya sudah bilang. Pelatih kita tuh bodoh. Nggak percaya kalian. Jadi STY harus dikembalikan. Ya, STY out nggak apa-apa, tapi cari pelatih yang lebih bagus. STY out datang penjudi ya sama lah. Irak datang dengan rekor impresif. Pressing tinggi, efisiensi luar biasa, dan stamina yang sulit ditandingi. Namun, dengan Verdong dan Oli Romani yang pulih, serta racikan baru Pastor, Garuda mulai menemukan kembali kepercayaan diri. Kami sudah belajar dari Jeddah. Sekarang waktunya membalas di Basrah, ujar salah satu pemain senior. Rotasi pelatih ini langsung disorot media internasional. Portal Belanda menulis, eksperimen unik 2 pelatih Belanda di Asia Tenggara.